Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bercerita tentang seorang sahabat saya yang bernama Lukman, berkebangsaan Australia. Nama aslinya Lucas Hensworth. Setelah masuk Islam, namanya berubah menjadi Lukman Hensworth. Dia juga sering dipanggil sebagai Ajo Bule. Pada suatu hari, saya menantang Ajo Bule untuk mendaki Bukit Gado-Gado. Tantangan saya diterimanya, dan pada jam 7 pagi kami sudah memarkir mobil di bawah jembatan Siti Nurbaya. Ketika saya sedang memasang sepatu, tiba-tiba Ajo Lukman hilang dari pandangan saya. Dia melucus pergi. Setelah saya celingak-celinguk, saya menemukan sahabat saya itu sedang jongkok di sebuah taman kecil yang beberapa minggu sebelumnya baru selesai dibangun. Saya tertegun, ternyata Lukman sedang memunguti sampah di taman mungil itu. Biasanya bila mendapati kenyataan seperti itu, saya marah dengan mengumpat-ngumpat dalam hati. Lukman juga marah mendapati kenyataan itu. Yang berbeda, Lukman tidak sekedar marah menghadapi kenyataan itu. Dia mengimbanginya dengan turun langsung menuntaskan masalah di depan matanya. Lukman memberikan pelajaran pertama. Kami terus melanjutkan perjalanan ke arah lapangan bola kecil. Sebelum sampai di lapangan bola, kami belok kiri mulai mendaki Bukit Gado-Gado. Sepanjang perjalanan, Lukman menyapa warga tempatan dan pejalan kaki lainnya yang berpapasan dengan kami, meski kami berjalan dengan napas yang ngos-ngosan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bu, sapa Lukman sambil tersenyum. Ketika saya tanya kepada Lukman mengapa dia melakukan itu, Lukman menjawab, setiap orang punya nilai-nilai yang harus dihormati. Dan juga, setiap kita berpapasan dengan orang lain, berarti kita sedang berbagi dengan orang lain. Oleh karena itu kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang lain itu. Lukman memberikan pelajaran kedua. Kata kunci dari pelajaran kedua ini adalah kita harus saling menghormati dengan sesama. Sikap Lukman ini juga bisa dimaknai bahwa kita harus berlomba-lomba membangun relasi sosial. Jangan tunggu orang lain membangun relasi dengan kita. Karena jangan-jangan orang lain itu juga menunggu inisiatif dari kita untuk membangun relasi sosial. Di puncak Bukit Gado-Gado, kami mendapati beberapa anak SD yang sedang keluar main. Beberapa di antara mereka sedang menikmati makanan instan. Lalu salah seorang dari mereka membuang bungkusan makanan instan itu ke tanah tanpa merasa bersalah. Lukman melihatnya. Kemudian Lukman langsung menegur, "Hei, kamu jangan buang sampah sembarangan." Lukman tidak sekedar menegur, tapi diambilnya sampah itu lalu dimasukkannya ke dalam tong sampah yang tersedia. Sampah tidak bisa dibuang sembarangan, harus dibuang ke tong sampah yang tersedia. Lukman kembali menasihati anak-anak yang sedang melongo karena mendapat peringatan dari seorang bule pada pagi hari itu. Pelajaran ketiga dari Lukman, nasihat harus diikuti dengan memberikan contoh konkret sekaligus. Pagi itu, saya dan anak-anak itu mendapatkan pelajaran dari Lukman bahwa teori harus disejalankan dengan praktek. Pelajaran keempat, saya dapatkan ketika saya dan Lukman pergi sholat Jumat di Masjid Raya Sumatera Barat. Saya menjadi sopir Lukman pada siang hari itu. Saya masuk dari Jalan Raden Saleh menuju Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika berada di traffic light di pangkal Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya menghentikan mobil karena ada seseorang yang mau menyeberang dari arah Masjid Raya ke kantor Telkom. Saya berhenti karena si penyeberang mendapatkan gambar orang berwarna hijau sebagai pertanda bahwa itulah saatnya bagi penyeberang untuk menyeberang. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang nyelonong menuju arah Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang hampir menyenggol si penyeberang itu. Lukman kesal melihatnya, Lukman meminta saya untuk mengikuti mobil itu. Saya meminggirkan mobil ketika melihat si pengendara mobil itu memarkir mobilnya, kemudian berjalan menuju masjid. Lukman memanggilnya, kemudian mengajukan pertanyaan, mengapa Bapak tadi tidak memberikan jalan kepada si penyeberang itu? Si Bapak kelihatan bingung dan gelagapan ketika mendapatkan pertanyaan dari Lukman. Setelah menghampiri Lukman sejenak, si Bapak itu lalu kemudian berjalan menuju masjid. Saya yakin si Bapak itu paham apa yang ditanyakan Lukman. Dia pergi meninggalkan Lukman karena merasa malu. Pelajaran keempat dari Lukman, sebagai warga kita harus aktif untuk saling mengingatkan atas kekeliruan yang dilakukan oleh orang lain. 4 pelajaran dari Lukman semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.